Salam Patunggilan, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih. Puji Tuhan, saat ini kita masih dipertemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Terlebih kita masih dimampukan untuk melaksanakan ibadah keluarga meskipun masih kita lakukan di rumah kita masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil. Hendaknya semua ini menambah semangat kita di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu yang tentunya dengan penuh pengucapan syukur, di mana sedari pagi, siang, hingga malam hari ini Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kami di dalam kami melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, terlebih malam hari ini dengan hati yang penuh sukacita Tuhan, kami datang kepadamu melaksanakan ibadah keluarga, meskipun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil, namun semua ini tetap menambah semangat kami di dalam kami meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya kuserahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan memakai kidung kontekstual nomor 20. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Monggo muji Gusti.
saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan, yang mana firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Wahyu Esti Rahayu. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita datang kembali kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang adalah empunya kerajaan surga yang mulia, oh Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau senantiasa memberkati kami lewat firman-Mu, Tuhan. Namun sebelum kami menerima firman-Mu, kami mengingat akan dosa-dosa yang sudah kami lakukan di hari-hari yang telah kami lewati. Tuhan, banyak sekali dosa yang kami lakukan, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Untuk itu ampunilah kami Tuhan, serta bersihkan hati kami, sucikan hati kami, sehingga kami layak untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk dapat menjadikan firman-Mu sebagai pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Wahyu Esti Rahayu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya juga senantiasa Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat buat kami yang mendengarkannya. Untuk itu Tuhan, terima kasih, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi KPJ nomor 195. Kita pujikan bait 1 dan 2. Kula datan badhe nrima. Salam Patunggilan dan Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di KEW kita pada saat ini, kita akan bersama membaca dan merenungkan bagian dari kesaksian firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 15, Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Mari bersama kita membaca. Saya membaca dari sini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak juga bisa membaca masing-masing dari rumah.
Saya bacakan Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 dengan judul perikop Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mau senantiasa mendengar, merenungkan, terlebih yang selalu berusaha untuk melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada saat ini berjudul Iman bergantung mutlak pada kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara, terlebih anak-anak yang terkasih, kalau kita mendengar nama Abram atau yang lebih terkenal dengan Abraham, tentu kita lalu mengingat lagu sekolah minggu tentang Bapak Abraham. Mari anak-anak, Bapak, Ibu, Saudara, semuanya kita menyanyikannya kembali bersama-sama. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Ya, biasanya lagu itu kemudian ada tangan kanan, tangan kiri, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bila mengingat nama Bapak Abraham seperti halnya lagu tadi, kita kemudian mengingat julukan beliau, Bapa banyak bangsa. Dalam bacaan kita hari ini, judulnya saja Tuhan menjanjikan tentang keturunan. Dari sanalah kemudian ada dan timbul julukan Bapa banyak bangsa. Tapi selain julukan tersebut, ada satu lagi yang disematkan pada diri seorang Abram atau Abraham. Apakah itu? Bapa orang percaya. Selain menjadi bapa begitu banyak bangsa, Abram atau Abraham itu juga dikenal sebagai bapa orang percaya. Menjadi bapa bagi banyak bangsa berangkat dari percayanya kepada janji yang diberikan Tuhan. Seperti di dalam nats kita saat ini, yaitu di ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya kalau orang berbicara tentang iman, orang beriman, orang percaya, seperti halnya julukan bagi Bapak Abraham, apa sih ciri-cirinya? Oh, ini Bu, orang percaya itu, orang beriman itu biasanya dikenal dengan kesuciannya. Oh, orang beriman itu ketika dia rajin berdoa, kata-katanya halus lembut, tidak pernah bermasalah dengan orang lain, tidak nesuan misalnya, atau masih banyak hal baik yang bisa kita contohkan. Orang beriman itu pasti baik, tidak pernah ada sisi-sisi lemahnya. Tetapi apakah benar demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tokoh Abram
atau Abraham pun, sekalipun di sepanjang perjalanan hidupnya secara garis besar dia menunjukkan imannya begitu rupa kepada Tuhan, tetapi bukan berarti menjadi seorang yang beriman itu tidak pernah surut, tidak pernah ada di lembah, tetapi hanya di puncak saja. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah ragu, tidak pernah sambat. Ternyata juga tidak. Mari kita perhatikan setidaknya di dalam kisah kita hari ini. Ketika dalam kedekatannya Tuhan Allah berkenan mengajak Abraham berbincang-bincang. Ternyata hal pertama yang terungkap adalah, walah Gusti, ponto, apalagi yang hendak engkau berikan kepadaku. Toh nanti aku mati, donya bronon niki lho, tidak lagi menjadi kuasa dari keluargaku karena aku tidak punya anak. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam perikop sebelumnya, dalam kisah sebelumnya, ketika Tuhan mengawali panggilannya kepada Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, ternyata Tuhan Allah sejak semula sudah menjanjikan apa yang kemudian diulangi dalam janjinya di perikop kita hari ini. Mari kita perhatikan sejenak di pasal 12. Pasal 12 ayat 2 setidaknya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Artinya bahwa sejak semula Tuhan Allah sudah memastikan, menjanjikan Abraham dan keturunannya yang kemudian menjadi bangsa yang besar. Tapi toh ternyata bapak orang beriman, bapak orang percaya itu pun sambat, ragu, galau, karena nyatanya sampai dengan hari ini dia belum memiliki keturunan. Dia berani mengungkapkan kegalauannya, sambatnya kepada Gusti Allah, keraguan hatinya. Tetapi toh pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, Abram atau Abraham itu tetap disebut bapak orang beriman. Jadi pertanyaannya, menjadi orang beriman itu seperti apa? Bagaimana dengan kita? Apakah saya bisa disebut sebagai anak-anak Abraham, yang artinya saya adalah juga bagian dari orang yang beriman, orang yang percaya? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beriman nyatanya tidak membuat kita kemudian menjadi seperti superhero yang kuat senantiasa, yang suci sepanjang waktu misalnya, atau yang tidak pernah ragu, kecewa, putus asa, apalagi jauh dari penderitaan. Tidak. Tapi seperti hanya kisah Abram dan juga kisah tokoh-tokoh Alkitab lainnya, kita bisa belajar bahwa yang namanya beriman, derek Gusti, ada kalanya sangat manusiawi ketika kita kemudian menjadi lelah, khawatir, ragu, galau, bingung, atau bahkan kadangkala kita ini sambat seperti halnya Abram. Tetapi salah satu ciri utama orang beriman adalah di dalam semuanya itu, di dalam segala kondisi, kelemahan, kekurangan itu, Abram tidak pernah melepaskan diri dari ketergantungannya pada kasih karunia Tuhan. Ketika kenyataan hidup tidak seperti yang diharapkan, ketika apa yang dijanjikan itu belum terwujud nyata, ketika dia mulai lelah, ketika dia merasa ragu, ketika dia bingung, dia berani mengungkapkan itu kepada Tuhan. Dan yang utama, dia kemudian percaya dan mempercayakan langkah hidup berikutnya dalam kuasa dan karunia Tuhan. Ketika janji itu dikukuhkan kembali, dia sudah tidak menyangka, dia tidak protes, dia tidak bertanya bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Tetapi dia berupaya untuk menerima itu
Dan di dalam iman yang demikian, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa Prapaskah tahun ini, kita diundang untuk kembali menghayati keberadaan diri kita, menginsyafi segala tindakan kita. Mungkin pada titik ini, mungkin pada hari ini, kita masih menjumpai, kita mendapati diri kita tidak selalu baik. Nyatanya dalam perjalanan hidup saya belum senantiasa baik kepada pasangan saya, kepada anak-anak saya, kepada orang tua saya, kepada saudara, kepada tetangga. Mungkin kita kemudian juga mendapati kadangkala kita masih punya rasa jengkel, mangkel, ragu. Tidak hanya kepada orang-orang di sekitar kita, tapi mungkin ada kalanya kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita, ekonomi kita, keluarga kita, kok sepertinya tidak jelas ya Tuhan. Dan kemudian kita mengalami keraguan seperti hanya Abraham tadi. Mari kita menginsyafi diri bahwa itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tetapi di sisi lain, kita tidak bisa terhanyut terus-menerus di dalamnya. Melainkan, mari kita membuka hati kita, membuka diri kita, seperti halnya Abraham. Di tengah ketidakpastian, di tengah kenyataan yang belum sepenuhnya terwujud nyata janji Tuhan itu, mari kita tetap mempercayakan diri, menggantungkan secara mutlak hidup dan kehidupan kita pada kasih karunia Tuhan. Karena dengan demikian, kita akan terus dapat bertumbuh di dalam iman. Pada akhirnya, mari bersama-sama kita mengupayakan diri, tidak hanya sebatas pada nyanyian, tetapi juga dalam wujud nyata keseharian kita. Saya adalah anak Abraham, bukan dari darah dan daging, tetapi di dalam iman dan percaya bahwa ketika kita mengaku Bapak Abraham adalah Bapak kita, seperti lagu tadi, maka dalam keseharian kita pun perlu berproses sehingga kehidupan iman kita juga dapat seutuhnya bertumbuh seperti halnya Abraham bersama-sama dengan Tuhan. Selamat menghayati masa Prapaskah, selamat merasakan kasih karunia Tuhan yang senantiasa ditunjukkan. Dan mari bersama kita selalu menggantungkan hidup kita secara mutlak hanya kepada kasih karunia Tuhan saja. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, kita tadi sudah menerima firman Tuhan, dan saat ini kita akan mengaturkan persembahan. Dan persembahan kita saat ini diiringi dengan memuji, memakai KPJ nomor 181. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Puji syukur gonjuk Gusti. Syukur
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat dan penutup. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang senantiasa kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur kembali kepadamu, di mana Engkau sudah sertai kami di dalam kami melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, kiranya firman-Mu senantiasa dapat menambah kekuatan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia, pelaku-pelaku firman-Mu yang terbaik. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, yang sampai detik ini masih mengalami berbagai macam masalah Tuhan, di mana masa pandemi COVID-19 juga belum bisa berakhir. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Biarlah Engkau sendiri yang menanganinya, Engkau yang mengusir virus-virus yang membahayakan ini dari bumi. Sehingga Tuhan, kami bisa kembali aman, tentram, dan damai. Di dalam kami menjalankan aktivitas kami sehari-hari, kami tidak akan merasa takut. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan senantiasa menolong kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden selaku pucuk pimpinan di negara kami, Bapak Jokowi. Kiranya senantiasa Engkau berkati kesehatan, kekuatan, serta roh kebijaksanaan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Tuhan, kiranya semuanya bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap takut akan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami yang ada di pelosok daerah, di pedesaan, terutama untuk Bapak Kepala Desa. Kiranya juga Engkau berkati kesehatan, kekuatan di dalam memimpin, sehingga semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang sudah Engkau sebar di seluruh muka bumi ini Tuhan, terkhusus yang ada di GKJW Jemaat Cangkring. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa melindungi, memberkati untuk Bapak Pendeta, beserta istri, anak yang mendukung di dalam pelayanannya, serta Bapak Penatua, diaken yang Engkau jadikan sebagai rekan kerja-Mu. Kiranya Engkau berkati semua kesehatan, kekuatan, Engkau berkati roh tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya. Kiranya semuanya bisa dilakukan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk para orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa mengatur hidupnya. Kiranya para orang tua kami ini di dalam menjalani masa tuanya tetap setia kepadamu. Oh Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan, mulai dari tingkat PAUD hingga di perguruan tinggi. Bapa yang Maha Kasih, kiranya Engkau sendiri yang senantiasa sertai anak-anak kami di dalam menjalani proses belajarnya. Kiranya anak-anak kami Engkau jadikan anak-anak yang sukses di dalam menempuh pendidikannya. Apa yang dicita-citakannya semuanya bisa terlaksana, dan jadikan anak kami sebagai generasi penerus yang tetap setia dan mengandalkan keberadaan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami haturkan Tuhan, toh walaupun hanya berupa kepungan rupiah Tuhan, kiranya semua tetap menjadi dupa harum di hadapan-Mu, dan kiranya dapat menambah kelebaran kerajaan-Mu di seluruh muka bumi ini. Terlebih Tuhan yang mengelola persembahan, tetap Engkau berkati roh kebijaksanaan agar semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan
Mengakhiri ibadah ini dan satu yang kupinta dari Engkau Tuhan, kiranya berkat-Mu tetap mengalir buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam kasih-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 124. Kita pujikan bait 1 saja. Kula sestu nderek Gusti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita akhiri ibadah KRW kita saat ini dengan penuh sukacita. Kita senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dipersilahkan duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.